Udah ya. Kurang lurus lah. Ininya. Oh, ke atas. Oh, gitu. Ya, ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan sosialisasi pelaksanaan kuliah kerja nyata reguler angkatan 120 dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat, Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Qoyum, SEIM Sifin. Yang saya hormati Sekretaris LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Rika Lusri Virga, beserta para jajaran koordinator pusat di LPPM UIN Sunan Kalijaga, dan tak lupa juga kepada mahasiswa calon peserta KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baik, dalam kegiatan ini nantinya akan disampaikan berbagai informasi penting, diantaranya mengenai mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan KKN, teknis kegiatan KKN di lapangan, serta penjelasan mengenai pilihan lokasi penempatan KKN yang meliputi wilayah daerah istimewa Yogyakarta, luar DIY, namun masih dalam Pulau Jawa, luar Pulau Jawa, hingga skema KKN reguler internasional. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan para mahasiswa dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan KKN sehingga dapat mempersiapkan diri dengan baik. Untuk menyampaikan materi sosialisasi pada kesempatan ini, telah hadir bersama kita semua Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada Bapak Dr. Abdul Qoyum, SEIM Sifin, dipersilakan. Baik, kita mulai teman-teman, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang kami hormati teman-teman LPPM ya, Bu Sekretaris, kemudian Pak Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, ini selaku PIC daripada KKN, teman-teman, nggih, harus kenal ini Pak Dr. Muhammad Torik Nurmadian Syah. Ini beliau selaku Koordinator Pusat PPM dan Ketua Forum Deteksi Dini Masyarakat, DIY lah pokoknya. Saya nggak tahu itu deteksi kejahatan atau apa gitu kan beliau biasanya. Teman-teman teman-teman panitia, Mbak Nadine yang saya banggakan, dan teman-teman di belakang layar. Sebelumnya ya saya mohon maaf karena ini mulainya agak terlambat karena ada harus upgrade Zoom tadi ya. Ternyata Zoom-nya itu cuma 100, jadi harus kita upgrade ke 500. Juga tadi masih ada coba untuk berbagai perangkat agar semua teman-teman bisa mengakses informasi yang kita sampaikan pada siang hari ini, termasuk apa namanya, melalui Instagram ya maupun melalui YouTube, channel YouTube ya. Baik, teman-teman semuanya. Jadi sebelum saya menyampaikan terkait dengan apa namanya, eh, KKN KKN 120 ya, KKN reguler untuk angkatan KKN yang ke 120 nantinya. Jadi ada beberapa hal dulu yang ingin saya garis bawahi teman-teman, bahwa yang pertama, eh, untuk pedoman KKN itu kami sudah siapkan. Jadi ada 4 petunjuk teknis KKN yang sudah ditandatangani oleh Rektor, yakni KKN reguler, KKN non reguler, kemudian KKN internasional, dan juga pedoman eh, kode etik KKN ya. Termasuk misalnya kode etik itu memuat kalau seandainya terjadi satu kasus misalnya, atau mudah-mudahan tidak ada kasus ya, itu bagaimana penyelesaiannya. Nah, itu
ada mekanisme yang kita atur di situ, teman-teman. Jadi biar menjadi acuan yang baku, yang temannya menjadi acuan bagi teman-teman yang akan melaksanakan KKN. Baik, saya mulai KKN yang untuk yang reguler ya. Jadi pertama kami menyampaikan begini, teman-teman. Jadi ini ini adalah petunjuk teknis pelaksanaan KKN reguler ya, petunjuk teknis pelaksanaan KKN reguler dalam negeri ya. Karena ada reguler dalam negeri, ada reguler luar negeri. Nah, saya jelaskan dulu di bagian depan ini. Jadi KKN kita itu mengedepankan sinergi dan kolaborasi. Kita di KKN mulai 2026 ini, kita berkolaborasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, karena kita di bawah naungan Kementerian Agama. Aduh. Kemudian kita juga bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena saya ingin menyampaikan bahwa seluruh peserta yang KKN nanti semuanya akan apa namanya apa namanya eh, ya intinya kita ada, bukan jaminan ya istilahnya itu, kita ikutkan kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan dalam hal misalnya terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi apapun ya. Jadi misalnya terjadi satu hal yang tidak kita inginkan, mungkin jatuh dari motor atau eh, kejatuhan helm misalnya terus cedera gitu ya, terus harus dibawa ke rumah sakit. Nah itu nanti bisa diklaimkan ke, atau kepleset, mudah-mudahan enggak ya, di kamar mandi. Nah itu nanti bisa kita sampaikan, kita uruskan, kita sampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian akan mendapatkan ya layanan lah ya dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi semuanya di cover, semua mahasiswa KKN akan di cover ya untuk selama melaksanakan kegiatan KKN ya. Jadi teman-teman ya seperti tahun lalu, teman-teman saya sampaikan, tahun lalu itu ada beberapa mahasiswa yang mengalami, mohon maaf, kecelakaan juga, ada yang patah tulang juga, alhamdulillah ya, ya tidak alhamdulillah ya karena tetap kecelakaan. Ya, cuma ya paling tidak ketika terjadi sesuatu itu apa namanya, orang tua kita itu sedikit apa namanya istilahnya itu tidak terbebani dengan pikiran biaya gitu, karena semuanya di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian juga kita ada kerjasama dengan Bank Indonesia, teman-teman. Di Bank Indonesia ini nanti seperti tahun lalu ada skema semacam TOT untuk nanti kemudian ada program yang bisa teman-teman injeksikan di kelompoknya masing-masing nantinya. Nanti perwakilan kelompok seperti tahun lalu ada pelatihan TOT. Tapi ini saya nggak janji ya. Cuma kemarin diskusi dengan BI seperti itu. Ya untuk yang TOT misalnya nanti sebelum keberangkatan di training apa gitu ya, sesuai dengan target yang nanti akan kita ikutkan di dalam program KKN. Juga nanti ada sedikit bantuan dana ya untuk mendukung program KKN teman-teman, selain selain uang transport dari LPPM ya, juga ada, kami coba carikan pihak ketiga untuk sponsorshipnya, meskipun tidak banyak ya teman-teman, nggak banyak ya, saya sampaikan tidak banyak, per kelompok berapa nanti kita lihat, tetapi untuk Ya mendukung Allah, siapa program yang sangka. berkaitan dengan itu dan ada irisannya nanti, ada sedikit support lah ya dari kami ya melalui sponsor tadi itu. Jadi itu kami apa namanya, proposal semua sudah kami siapkan, sudah kami kirimkan ke Bank Indonesia. Jadi kita tinggal tunggu hasilnya dan seterusnya. Kemudian juga dengan Bank Syariah Indonesia ini juga kita berkolaborasi dan bersinergi. Dan juga juga dengan pihak-pihak lain yang saat ini masih kami desain. Jadi sesuai dengan tema KKN kita coba menggandeng para pihak, misalnya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan seterusnya. Kita akan coba integrasikan program teman-teman selama 45 hari yang terjun ke masyarakat itu, harapannya ada banyak hal yang bisa dikerjakan dan ada hal yang memang ada ada apa namanya irisan dengan program-program dari pihak-pihak terkait yang ada di luar sana, para stakeholder itu ya. Baik. Nah, untuk KKN reguler teman-teman, agak agak cepat saya ya. KKN reguler teman-teman ini diatur melalui Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga nomor 5.5 tahun 2026 tanggal 8 Januari tentang petunjuk teknis KKN reguler Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Jadi, seperti yang saya sampaikan, ada dua jenis KKN. Pertama reguler, yang kedua non reguler. Reguler itu ya kayak kita ini reguler, yang non reguler itu definisinya adalah KKN konversi dan KKN tematik. Tapi ini tidak akan saya jelaskan di momen siang hari ini karena
Kita concern KKN yang akan kita laksanakan, kita akan buka insya Allah di minggu depan akan segera kita buka pendaftaran pra KKN-nya. Jadi kita concern di sini. Yang untuk konversi non reguler itu kita skip dulu nih, nanti mungkin di periode yang di semester depan. Ya, baik teman-teman. Jadi izin menyampaikan, KKN merupakan program pengabdian kepada masyarakat yang menjadi bagian daripada kurikulum pendidikan tinggi. Jadi ini memang program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa bersama dosen. Kemudian ini juga sarana pembelajaran kontekstual ya, melalui hilirisasi ilmu pengetahuan, inovasi teknologi dan rekayasa sosial guna mendorong perubahan di masyarakat. Jadi concernnya adalah teman-teman hadir ke masyarakat selain teman-teman nanti belajar kepada masyarakat, bagaimana kita belajar isu-isu apa, persoalan apa yang ada di masyarakat. Kita juga belajar bagaimana kita mentransformasi gagasan pemikiran kita, ide, juga apa namanya, juga ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari barangkali itu memberikan manfaat kepada masyarakat yang menjadi lokus program KKN kita nanti. Juga mungkin inovasi teknologi. Teman-teman mungkin yang punya ekspertis keahlian dalam bidang inovasi teknologi, teman-teman bisa mendesain satu produk teknologi misalnya atau bersama dosennya nantinya, nggih. Nah, itu nanti bisa juga dimasukkan di dalam program KKN. Nah, ya itu. Nah, kemudian program ini teman-teman juga sejalan dengan paradigma UIN integrasi interkoneksi yang mendukung pembangunan nasional, asta program prioritas Kementerian Agama dan pencapaian Sustainable Development Goals. Jadi, pembangunan nasional kita sudah tahu, ya, kita ada program pembangunan nasional yang kita juga terlibat di dalamnya di situ. Kemudian asta protas Kementerian Agama. Jadi, Kementerian Agama punya program prioritas. Kita bagian daripada Kementerian Agama ikut di dalamnya, artinya ada irisan yang harus kita saling sinergikan. Kemudian dalam konteks pencapaian Sustainable Development Goals yang 17 item SDGs ya. Jadi itu. Nah, UIN Sunan Kalijaga menyelenggarakan KKN reguler ya. Tentu harapannya memberikan manfaat ya, memberikan manfaat untuk masyarakat. Nah, itu tujuan daripada pelaksanaan KKN teman-teman. Yang pertama, membangun empati, kepedulian terhadap masyarakat dan semangat nasionalisme serta mewujudkan pengabdian masyarakat berbasis nilai-nilai Islam moderat. Jadi ini concern yang pertama. Kita tentu saja mengedepankan nilai-nilai Islam moderat ya untuk membangun empati ya, kepedulian terhadap masyarakat, semangat nasional dan seterusnya. Yang kedua, mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam menerapkan atau penerapan pengetahuan iptek dan keagamaan secara kontekstual. Ya, jadi pengetahuan kita, iptek, anak-anak misalnya UIN yang punya pengetahuan terkait dengan teknologi ya, kemudian keagamaan juga ya, ini pasti menjadi core daripada UIN ya. Kemudian dan seterusnya ya, meningkatkan daya saing nasional, pengentasan kemiskinan ekstrim ya dengan spirit pemberdayaan ekonomi umat dan kewirausahaan, kemudian menjalankan sinergitas dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Karena ini menjadi fokus UIN juga untuk concern kepada isu Sustainable Development Goals. Okay. Nah, ini teman-teman alur pelaksanaan KKN ya. Tentu saja yang pertama penentuan lokasi KKN. Jadi mohon maaf, kami memang sebenarnya kami harus akui sebenarnya kami pengen membuka KKN itu sebenarnya Januari kemarin. Nah, cuma memang ternyata penentuan lokasi ini juga sedikit butuh waktu, nggih. Jadi kami mencoba untuk memastikan bahwa lokasi-lokasi KKN yang akan kita pilih itu nanti betul-betul sudah siap, ya. Sudah siap. Nah, sehingga kita tentukan dulu lokasi, kemudian sosialisasi pelaksanaan KKN hari ini, terus kemudian nanti ada pra KKN insya Allah minggu depan. Karena pra KKN kita nanti agak beda sedikit, teman-teman. Nanti saya ceritakan. Jadi pra KKN kita itu nanti agak beda dikit ya. Jadi pra KKN itu tidak hanya Anda ngeklik pra KKN, tetapi di pra KKN itu nanti di SIA ada pilihan jenis KKN-nya apa, reguler atau non reguler. Kenapa sih Pak harus ada reguler non reguler? Kita belajar dari pengalaman tahun lalu. Tahun lalu KKN itu karena nggak dipilah antara yang reguler dan non reguler, dalam arti yang non reguler itu konversi. Akhirnya data yang konversi itu nyampur dengan data reguler. Padahal ada banyak mahasiswa yang ikut KKN konversi tahun lalu itu KKN-nya dilaksanakan dulu, mereka belum laporan ke LP2M. Nah, sehingga tapi apapun itu adalah bagian daripada tanggung jawab kami ya selaku pengelola KKN. Maka ini coba kami agak rapikan ya, jadi agar sudah dari awal datanya sudah bisa kita bisa pisahkan ya.
Ada pilihan apa namanya jenis KKN-nya reguler non reguler, kemudian KKN-nya mau di mana? KKN apakah milih di dalam DIY, luar DIY, luar Jawa atau luar negeri? Jadi nanti ada pilihan itu teman-teman. Jadi nanti jenengan monggo dipilih mau pilih yang bagian mana ya. Jadi nanti ada pilihannya. Nah, kemudian setelah pra KKN nanti ada pembekalan KKN. Kami informasikan dari sekarang ya teman-teman. Jadi nanti setelah pra KKN teman-teman ya ngisi pra KKN, kemudian nanti kami akan pastikan kelompok finalnya dan juga DPL-nya siapa. Nah, jika periode-periode sebelumnya pembekalan itu hanya dijalankan 1 hari teman-teman. Ya, 1 hari dari pagi sampai siang misalnya udah selesai. Tahun ini, mulai tahun ini kami merubah desain pembekalan KKN. Jadi pembekalan KKN teman-teman ini berlangsung beberapa kali pertemuan yang sudah didampingi oleh DPL-nya. Pertama mungkin ada beberapa materi, mungkin juga melalui Zoom materinya ya, dengan narasumber yang ahli nanti misalnya. Setelah itu nanti ada pendampingan dari DPL untuk penyusunan proker. Jadi penyusunan proker itu tidak dilakukan pada saat panjenengan sudah turun di lokasi. Selama ini teman-teman KKN, bahkan saya, karena saya juga alumni UIN, jadi saat KKN itu datang ke lokasi, datang itu sowan-sowan tokoh, kemudian seminggu itu nyusun proker. Baru nanti kemudian setelah proker jadi dipresentasikan di depan perangkat desa, di AOG, kemudian diimplementasi. Jadi seminggu itu teman-teman masih belum punya proker karena masih memakan persoalan atau mapping potensi yang ada di desa tersebut. Nah, Paredo KKN panjenengan kita agak majukan. Jadi panjenengan nanti mapping atau menyusun prokernya itu nanti sebelum terjun ke lokasi. Jadi pada saat Anda terjun ke lokasi, proker sudah selesai, sudah dipresentasikan di pertemuan dengan DPL dan seterusnya itu. Oke. Jadi nanti desainnya seperti itu. Jadi begitu panjenengan turun, itu nanti sudah siap. Kenapa sih Pak seperti itu? Nah, saya belajar dari pengalaman kemarin waktu saya ke DPL di Rembang itu nggih, tahun lalu. Jadi anak-anak kita ke di aula Pemda Rembang itu kebetulan bareng dengan KKN salah satu kampus swasta di Rembang yang kampusnya tidak terlalu besar ya. Tetapi ketika di aula itu ya saya lihat kesiapan anak-anak kita kok kurang ya. Jadi mungkin terus saya berpikir dan saat saat itu juga anak-anak disuruh presentasi proker di hadapan perangkat desa sama camat sama Bapeda lah. Kita belum nyusun. Sementara dari kampus yang kecil tadi saya contohkan mereka sudah nyusun proker di awal karena mereka sudah mapping lokasi dan seterusnya. Nanti kalau ada pertanyaan, Pak, gimana kami tahu lokasinya? Ya bisa searching Google ya. Googling kan sekarang perangkatnya kan sudah luar biasa. Nggih, desa-desa tertentu bisa Anda cek. Termasuk nanti kami juga akan sediakan nomor kontak masing-masing penanggung jawab yang ada di desa itu misalnya. Ya, nanti kami akan siapkan semuanya, termasuk juga data awal. Kami coba nanti kerjasama dengan Bappenas untuk data registrasi sosial ekonomi. Jadi di situ sudah terpetakan jumlah penduduk berapa, yang perempuan berapa, laki-laki berapa, masyarakat itu pekerjaannya apa saja, yang petani berapa, yang pedagang berapa, semuanya sudah ada, termasuk dalam konteks ekonominya, kemiskinannya ini berada di level desil 1, 2, 3, 4, 5 atau sampai 10 nanti semuanya sudah ada. Jadi panjenengan semua nanti apa namanya coba kami apa namanya bantu fasilitasi juga untuk apa data itu kami akseskan ya. Tidak bisa kami nggak punya terus terang yang punya akses ini Kementerian Agama Pusat. Jadi kami akan list data desanya, terus nanti akan kita mintakan. Jadi untuk mapping awal. Yang penting data itu harus, karena data itu ya data agak dalam tanda petik agak confidential ya. Karena itu kan menyangkut dengan status masyarakat ya. Jadi nanti takutnya kan ya ada yang menyalahgunakan ya. Jadi itu apa gambaran awal nggih untuk pembekalan KKN nggih. Pembekalan KKN desainnya seperti itu. Kemudian setelah itu cek kesehatan, kemudian setelah itu menginput mata kuliah KKN di dalam akademik seperti seperti yang sebelum-sebelumnya kalau dari ini dari sini ya dan seterusnya ya. Nah, itu teman-teman nah, untuk kegiatan KKN teman-teman selain kita concern kepada tujuan UIN
dalam konteks UIN sebagai sebuah lembaga pendidikan, kita juga punya concern untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Kita juga concern kepada isu asta prioritas Kementerian Agama dan juga 17 item SDGs. KKN dilaksanakan selama 45 hari. Nah, 17 item SDGs itu kemudian kita rangkum menjadi 4 tema besar Kementerian Agama. Jadi teman-teman nanti kira-kira KKN-nya itu program-program kerjanya nanti berkaitan dengan pertama, mewujudkan pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi. Ini kira-kira nanti berkaitan dengan pendidikan madrasah atau pendampingan belajar anak-anak. Hanya seperti apa? Pokoknya berkaitan dengan pendidikan yang unggul ya, ramah dan terintegrasi ya. Itu. Kemudian meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Jadi teman-teman nanti juga concern kepada bagaimana mendakwahkan atau menyebarkan ajaran Islam rahmatan lil alamin, Islam yang moderat ya, Islam yang toleran ya, Islam yang wasatiyah ya. Karena itu menjadi core daripada ajaran UIN Sunan Kalijaga ya, dan juga menjadi ciri khas daripada ajaran Islam ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Itu memang wasatiyah ya, menjadi ciri kita bersama nantinya. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi umat. Ini tentu saja berkait dengan economic empowerment. Bagaimana teman-teman KKN terjun ke masyarakat itu nanti sudah melakukan mapping. Ada mungkin potensi-potensi ekonomi UMKM yang ada di sana yang perlu didampingi, yang belum punya sertifikat halal dibantu pengurusan sertifikat halalnya. Kemudian masjid-masjid yang belum punya unit pengumpul zakat misalnya dibantu pengurusannya. Nanti kita akan kerjasama dengan Kementerian Agama, okay, untuk membantu proses ini. Juga dengan KUA. KUA bukan untuk nikah loh ya. KUA tapi untuk misalnya pendataan tanah wakaf, kemudian pengurusan masjid-masjid yang belum punya akta ikrar wakaf, nanti bisa panjenengan fasilitasi untuk dipertemukan dengan pihak KUA terkait, membantu menyiapkan dokumennya dan seterusnya. Saya kira itu hal-hal kecil yang bagi masyarakat kampung itu Masya Allah itu luar biasa ya. Karena yang punya kemampuan dalam bidang administrasi itu pasti teman-teman ya, masyarakat di sana itu mungkin kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak semua, tapi kebanyakan kan sudah sepuh, kemudian tidak punya cukup literasi dan kemampuan untuk mengelola itu. Kemudian terakhir adalah ekoteologi. Ekoteologi ini tentu saja berkaitan dengan bagaimana melestarikan lingkungan, ya. Apakah nanti berkaitan dengan ekosistem kelautan, ya, konservasi mangrove atau konservasi terumbu karang misalnya. Kemudian terkait dengan hutan, ya, hutan-hutan di rumah, pohon-pohon di masyarakat yang perlu dilestarikan karena dalam rangka dalam konteks menjaga bumi, ya. Itu apa namanya teman-teman yang teman-teman juga nanti akan concern ke situ, nggih. Nah, ini untuk proker. Persyaratan KKN saya kira sama, teman-teman. Masa telah lulus teori minimal 100 SKS. Ya, lulus teori minimal 100 SKS. Masa telah mengikuti seluruh pembekalan KKN. Kemudian masa telah terdaftar sebagai mahasiswa ujian Kaljaga pada semester yang sedang berjalan dan sudah mengikuti mata kuliah KKN. Kemudian lulus cek kesehatan di Poliklinik UIN. Jadi teman-teman, nanti tes kesehatan di Poliklinik UIN. Nah, karena ini proses pembekalannya adalah lama, nanti kami coba atur koordinasi dengan klinik UIN agar tidak terlalu kredit ya. Kalau selama ini kan biasanya kan kredit, royoan dan seterusnya lah ya. Apa namanya? Agak agak hektik dikit lah ya. Nah, karena ini agak lama, mudah-mudahan lebih apa namanya? Lebih memberikan nafas ya untuk teman-teman. Kritikan tahun lalu kami coba tampung ya dan kami coba terus perbaiki ya, terus improve ya agar KKN ini juga penting dan juga berdampak untuk masyarakat, tapi juga memudahkan teman-teman ya, secara prosedur ya paling tidak. Ya itu ya. Kemudian mahasiswa yang hamil dapat mengikuti KKN apabila mendapatkan rekomendasi dari dokter kandungan. Jadi hamil bukan ya sudah punya suami ya, maksudnya sudah punya suami hamil kemudian boleh nggak ikut KKN Pak? Boleh saja asalkan ada rekomendasi dari dokter kandungan. Artinya kan dokter kandungan yang tahu nggih, apakah ini sudah apa masih bisa melaksanakan aktivitas atau tidak gitu ya. Dan izin dari suami tentu saja kan itu lebih repot daripada izin dokter kandungan kan. Kemudian mahasiswa telah melakukan pendaftaran KKN di akun SIA. Mahasiswa tidak boleh sambil bekerja, mahasiswa tidak boleh sambil mengambil teori ini sama ini kami turunkan di pedoman KKN pedoman akademik teman-teman ya. Jadi bukan aturan yang dibuat LPPM. Ini kami turunkan dari pedoman akademik. Jangan enggak usah tanya, Pak, enggak 70 SKS saja. Ya kami nggak bisa ya karena itu maksudnya itu sudah menjadi keputusan di aturan yang lebih atas. Jadi kami
mencoba menjelaskan lebih teknis terkait dengan aturan itu ya. Kemudian mahasiswa bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh LPPM dan panitia pelaksanaan KKN. Nggih. Nah, ini prosedur pendaftaran KKN, teman-teman. Nanti teman-teman mahasiswa mengakses website, nanti masukin di NIM dan password, masukin NIM. Saya kira teman-teman sudah tahu, nggih. Terus pilih menu kuliah kerja nyata. Kemudian mahasiswa memilih menu pra pendaftaran KKN, ya. Kemudian mahasiswa mengikuti pembekalan KKN. Setelah semua persyaratan KKN reguler terpenuhi, pilih menu daftar KKN. Nanti setelahnya ya. Ini nanti prosesnya seperti ini. Jadi yang terdekat, teman-teman ikut apa namanya nanti daftar pra KKN minggu depan insya Allah. Nanti hal-hal berikutnya akan kita informasikan, oke? Tetap keep in touch dengan apa namanya IG-nya LP2M ya. IG-nya LP2M ya, tetap ya dipantau di situ dan seterusnya ada informasi-informasi penting ya mungkin. Kemudian penentuan lokasi kelompok dan DPL ini penting ya. Jadi begini, pertama, lokasi KKN ditetapkan oleh LPPM berdasarkan usulan mitra strategis seperti Pemda, kementerian dan lembaga, kecamatan, kelurahan, ormas sebelum pendaftaran KKN dan pembentukan kelompok dimulai. Jadi lokasi sudah kita finalisasi dulu, tapi lokasi itu atas usulan, atas permintaan dari pihak lain. Artinya tidak kita sepihak. Nanti kita sudah milih ternyata dia nggak mau. Jadi harus sama-sama memang butuh gitu. Jangan sampai anak-anak kita datang ke lokasi ditolak gitu karena mereka merasa nggak butuh. Atau sudah datang ke lokasi terus nanti kamu boleh KKN di sini kalau bayar 10 juta. Nah, karena kita nggak butuh Anda yang butuh saya. Nah itu nggak boleh ya. Nah ini kami coba pastikan juga ya teman-teman ya. Nah kemudian mahasiswa memilih lokasi KKN. Jadi ini penting teman-teman. Ini penting. Mohon diperhatikan ini poin penting. Ini kami coba replikasi dari kampus sebelah, dari Gajah Mada misalnya. Mahasiswa yang memilih lokasi KKN di luar Jawa, ya, wajib memilih lokasi dan membentuk kelompok sendiri. Ya, teman-teman, perhatikan. Mahasiswa yang memilih lokasi KKN di luar Jawa loh, nggih, wajib memilih lokasi dan membentuk kelompok sendiri, mendapatkan persetujuan calon DPL dan jadi harus dapat persetujuan calon DPL-nya. Nanti kami akan list DPL di desa itu kira-kira siapa gitu. Di luar Jawa itu nanti siapa DPL-nya nanti kami akan umumkan dan mendaftarkan usulan kepada LPPM ya, mendaftarkan usulan kepada LPPM. Nanti tolong disimak di IG-nya nggih untuk teknis dan seterusnya ini. Jadi misalnya kapan Anda harus menyerahkan atau memilih membentuk kelompok tanggal berapa, kemudian kapan harus mendapatkan persetujuan DPL, kapan harus mendaftarkan usulan kepada LPPM. Nah, oke, yang penting Anda daftar pra KKN dulu nantinya besok minggu depan ini. Mau KKN di mana? Kemudian mahasiswa yang memilih lokasi KKN di luar DIY wajib memilih lokasi yang telah disediakan oleh PPM sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan penentuan kelompok akan ditentukan oleh LPPM. Kalau tadi luar Jawa, kalau ini luar DIY. Kalau luar DIY, tapi masih di dalam Jawa, itu Anda cukup memilih lokasi, teman-teman. Ya, memilih lokasi. Milih misalnya, jadi nanti milih KKN apa reguler. Terus ada menu bawahnya itu milih lokasi Wonosobo, misalnya Rembang. Dah selesai. Soal nanti kelompok LPPM yang akan mengacak. Ya, kita akan yang mengacak. Beda dengan luar Jawa tadi. Nanti mungkin ada pertanyaan, kok diskriminatif Pak? Ada alasannya teman-teman. Alasan itu tentu saja juga kami sudah pelajari dari kampus lain yang sudah menerapkan itu. Ya, jadi kami coba belajar juga kemarin dari Gajah Mada, dari UNS, dan kampus-kampus yang lain yang punya program KKN yang bagus gitu ya. Kemudian mahasiswa KKN yang di dalam DIY sepenuhnya untuk kelompok dan lokasi ditentukan oleh LPPM yang DIY seperti biasa lah, ini sama juga Gajah Mada juga seperti itu. Ya. Nah, ini penting teman-teman. Pemilihan lokasi di luar DIY bersifat kompetitif dan akan dilakukan seleksi berdasarkan kesiapan keuangan, kualitas program kerja dan aspek lain yang relevan. Jadi nanti ini kompetitif, nggih, kompetitif. Sorry teman-teman, ini saya ralat nggih. Pemilihan lokasi di luar Jawa, nggih. Di luar Jawa. Yang nomor 5 ini nggih, di luar Jawa, bersifat kompetitif. Artinya gini,
Misalnya eh, milih KKN di Maluku misalnya. Yang daftar ada 5 kelompok. Nah, bagaimana kita menyeleksi? Jika periode sebelumnya teman-teman, pemilihan lokasi itu rebutan. Siapa dapat, siapa yang duluan itulah yang dapat. Jadi akhirnya pada ngantri di Sia kan. Nah, mulai tahun ini kita tidak seperti itu. Kita rubah. Jadi seleksi, misalnya nanti di luar Jawa ada 10, ada 5 kelompok. Nah, bagaimana kita memilih? Nanti akan dibentuk tim panitia seleksi. Teman-teman silahkan buat proposal KKN. Lah, kemudian nanti head to head adu gagasan. Apa yang akan Anda lakukan di lokasi itu? Adu gagasan, konsep pemberdayaan masyarakatnya seperti apa. Nah, akan dinilai oleh tim yang independen ya. Tim independen yang merepresentasikan dari masing-masing fakultas misalnya nantinya. Nah, itu nanti basisnya itu. Jadi nanti memang ini adu pengetahuan dan adu gagasan, bukan adu cepet-cepetan ya. Jadi ini juga UGM seperti itu ya konsepnya ya. Nah, termasuk juga penting adalah nanti menjadi pertimbangan penilaian aspek kesiapan keuangan. Mohon maaf, KKN di luar DIY ini kan LPPM juga tidak, nanti saya sampaikan juga, tidak bisa membantu keuangan full ya, pasti tidak bisa. Yang dalam DIY juga sama, nggak full juga. Tapi makanya pasti Anda di dalam DIY dengan di luar DIY pasti kesiapan keuangan juga beda ya. Nah, maka nanti kita juga akan nilai ya kesiapan keuangannya seperti apa gitu kan. Jangan sampai nanti anak-anak kita di lokasi mendapatkan kendala dan seterusnya malah nanti kasihan ya. Dan aspek lain yang relevan misalnya izin orang tua, dukungan dari orang tua dan seterusnya. Kalau orang tuanya nggak mengizinkan ya jangan karena itu kan Anda ke luar Jawa ya. Nanti pilihan di luar Jawanya mana Pak? Nanti kami sampaikan. Ya. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan kelompok AKN luar Jawa itu minimal 2 fakultas dan 3 program studi ya teman-teman. Yang luar Jawa itu terdiri dari yang di luar Jawa ya, yang di luar Jawa. Bagi kelompok yang dinyatakan tidak lolos sebagaimana di poin 5, nah ini 5, misalnya nanti setelah presentasi tidak lolos misalnya, maka akan ditempatkan di lokasi lain sesuai keputusan LPPM dan persetujuan kelompok pengusul. Jadi kami nggak otoriter juga. Jadi kalau misalnya, wah aku daftar di Maluku, ternyata 5 kelompok yang diambil cuma 1 kelompok. Wah ini gimana ini kan? Wah ya wis nanti dialihkan kita tawarkan gimana kalau pindah ke sini ya tentu saja berdasarkan persetujuan teman kalau ngeyel ya, di UGM katanya ada yang ngeyel juga enggak Pak pokoknya saya mau di situ nah ya kalau mau di situ ya harus siap sembarang-barang ya kan secara keuangan dan seterusnya gitu kan nah, karena ya mohon maaf gitu teman-teman kan kita dalam konteks kelembagaan anggaran kita juga ada keterbatasan gitu kalau kami sih maunya yang di luar Jawa juga banyak gitu kan cuma kan secara keuangan kan kita juga ada keterbatasan ya sehingga kami juga hanya bisa mensubsidi untuk beberapa kelompok saja yang bisa kita fasilitasi ya tapi yang penting ini ada bisa menjadi opsi bagi teman-teman semuanya nanti mendapatkan pengalaman baru dan seterusnya ya kemudian masih dapat memilih DPL yang telah masuk dalam daftar DPL KKN nanti akan kami umumkan teman-teman daftar DPL Anda silahkan pilih. Ya, biasanya teman-teman ini memilih DPL yang memang punya banyak relasi, punya banyak koneksi misalnya, yang bisa membantu proposal proker teman-teman semuanya, gitu biasanya ya. DPL maksimal membimbing 3 kelompok KKN di lokasi yang sama selama 3 tahun berturut-turut. Jadi teman-teman, mohon maaf, saya sampaikan. Jadi konsep KKN kita nanti itu, lokasi KKN itu akan kita gunakan selama 3 tahun berturut-turut. Jadi memang itu lokus pemberdayaan UIN artinya nanti selama 3 tahun berturut-turut KKN akan di situ termasuk juga nanti berkaitan dengan DPL. Jadi DPL di lokasi itu akan selama 3 tahun nggak pindah-pindah agar programnya itu kontinu antara KKN 120 Anda nanti atau KKN berikutnya 121, KKN 123 sampai KKN 130 mungkin selama 3 tahun itu masih linear semua prokernya gitu ya. Nah, teman-teman bagaimana lokasi KKN-nya Pak? Kemarin teman-teman sudah kita survei kan? Jadi lokasi KKN berdasarkan hasil survei. Jadi kami sampaikan begini. Kenapa sih Pak harus disurvei? Nah, kami ya walau bagaimanapun kan kami katanya lembaga penelitian ya. Artinya setiap decision, keputusan itu kan harus basisnya kan riset.
Maka kami kemarin melakukan survei. Survei ini kami sebar kepada teman-teman berdasarkan survei responden yang masuk ada sekitar 2.000 kalau saya iya 2.070 responden yang mengisi ya pemetaannya begini. Jadi luar DIY 49%, dalam DIY 29%, luar Pulau Jawa 12,4%, luar negeri 9%. Jadi jumlahnya kira-kira itu teman-teman. Oke, KKN kita tahun ini. Survei teman-teman ya. Meskipun tidak semuanya nanti angkanya kami tunjukkan. Kira-kira yang dalam DIY berapa, yang luar DIY berapa, yang luar Jawa berapa, yang luar negeri berapa persen gitu ya. Nah, 600. lokasi Oke, Pak. penempatan dalam DIY teman-teman. KKN kita nanti ada di 4 kabupaten yang dalam DIY nggih. Kulon Pro Gunung Kidul biasa as usual Gunung Kidul ya, Short Mountain, kemudian Kulon Progo ya, West Prog ya, Kulon Progo ya. Kemudian Sleman dan Bantul teman-teman ya. Tapi lokasi paling banyak ada di Gunung Kidul dan Kulon Progo, nggih. Lokasi yang paling banyak. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, yang di dalam DIY itu berapa persen? Nah, jika surveinya tadi dalam DIY hanya 29 yang minat nih teman-teman nggih. Nah, untuk yang kali ini data sementara ya, tapi data sementara nggih. Jadi datanya ini yang dalam DIY masih cukup banyak nggih. Kita tempatkan masih cukup banyak KKN di dalam DIY. Kenapa? Karena memang dari aspek jarak, aspek kemudahan bagi teman-teman, aspek biaya mungkin ya, termasuk juga aspek kontribusi kita sebagai bagian daripada masyarakat DIY. Ya. Kemudian yang luar DIY. Nah, ini luar DIY teman-teman. Lokasinya itu ada di Rembang, Banjarnegara, Magelang, Kuningan, Temanggung, Kota Batu, Malang, Cirebon, Lumajang, Karanganyar, Sumedang, Ponorogo, Jember. Ini mungkin nanti ada sedikit pergeseran saya, disclaimer saya sampaikan sekarang ya teman-teman ya. Yang di PPT ini, karena sekali lagi saya sampaikan begini, setiap penentuan lokasi teman-teman itu ada konsekuensi anggarannya. Karena kan kami harus siapkan juga DPL-nya, mereka kalau ke lokasi survei dan seterusnya itu juga kami harus kalkulasi ya teman-teman. Nah, nanti intinya Rembang, Banjarnegara, Magelang, Kuningan, Temanggung, Malang ini fix ya. Cirebon juga fix. Lumajang ini saya agak-agak, Karanganyar iya, Jember iya, kemudian Sumedang iya, sama mana ini namanya? Ada usulan tadi juga Kebumen ya. Ada usul hubungan. Kami finalisasi ya intinya itu tapi secara umum ya ada tambahan satu dua gitu ya tadi itu ada usulan dari beberapa DPL gitu nggih yang tiba yang datang terus kemudian minta gitu ya. Nanti coba kita diskusikan juga ya tapi lokasi umumnya kira-kira seperti ini teman-teman ya. Eh jenengan protes Pak Batu nggak ada saya mau sambil wisata ya itu nanti ya nggak apa lah nanti dipindahkan ke Malang ya sambil wisatanya ya. Tapi ya KKN itu bukan wisata nggih. Ya tapi eksplor boleh lah ya. Itu lokasi-lokasi yang di luar DIY. Kemudian yang penempatan luar Jawa, teman-teman. Oke. Oh, Pertama, Aceh, ya di Biren. Kemudian Maluku Tengah, ini Provinsi Maluku. Kemudian Sumba Barat Daya, ini NTT. Kemudian Sintang di Kalimantan Barat dan di Kabupaten Karangasem di Bali. Ya, ini untuk lokasi yang di luar Jawa. Wah, kalau mau dapat pengalaman baru ya, boleh ya, try itu luar Jawa gitu ya. Kalau mau yang ini ya nggak terlalu ini ya dalam di aja Pak gitu kan. Nggak usah repot buat kelompok dan seterusnya gitu kan. Nggak capek-capek nyusun proker dulu ya kan, gitu kan. Oke. Nah, itu teman-teman semuanya. Eh, ini terkait dengan penyusunan proker, saya kira ini teman-teman sudah tahu lah ya. Tadi sudah saya singgung di awal juga. Pembiayaan KKN ini saya sampaikan. Pembiayaan KKN, LPPM UIN Sunan Kalijaga memberikan bantuan transportasi sebesar 300.000 per mahasiswa. Artinya ini kami naikkan 50%. Tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya itu per mahasiswa dapat 200.000. Jadi kalau satu kelompok total kalau satu kelompoknya ada 10 mahasiswa dapat bantuan support transport dari LPPM 2 juta. Tapi mulai tahun ini itu kami naikkan sebesar 1 juta. Jadi total kalau satu kelompoknya 10 mahasiswa ya dapat
support dapat support 3 juta, dapat support 3 juta. Dan ini mungkin ada Bu Sekretaris LPPM ya. Kami berkomitmen, kemarin sudah sempat kami diskusikan juga dengan para stakeholder begini. Memungkinkan enggak dana transportasi KKN itu untuk membantu anak-anak itu cairnya itu agak cepat itu, tidak selesai KKN udah selesai, bahkan ada yang mohon maaf ada yang sudah meninggal dunia ya belum cair gitu kan. Itu karena berbagai kendala teman-teman. Kadang-kadang kendalanya bukan dari LPPM juga, misalnya kadang-kadang teman-teman itu ada yang belum nyetorkan rekening ya toh, ada yang macam-macam lah kendalanya. Nah ini ya kami juga concern bagaimana mendesain satu sistem yang secara administrasi itu mudah dan cepat gitu loh. Jadi mudah dalam konteks kami di LP2M kan, setelah misalnya rekening masuk, KTP teman-teman masuk, nah kami kan juga harus mengurus SPJ-nya ya, keuangannya kan, ke keuangan dan seterusnya itu kan tidak 1 2 hari teman-teman, itu juga berproses kan dari mulai berjenjang. Jadi kami juga coba nanti mulai agak awal, meskipun mohon maaf kemarin yang angkatan sebelumnya banyak yang kemarin laporannya itu banyak yang belum menyetorkan rekening, atau kadang-kadang rekeningnya sudah nggak aktif, atau kadang-kadang rekeningnya tidak rekening bank tertentu yang kemudian ini secara biaya repot. Jadi pegawai LPM harus datang ke bank tersebut agar teman-teman tidak kepotong. Ini juga effort yang sebenarnya dalam konteks hari ini tidak material ya, tidak signifikan tapi mengganggu gitu. Nah, maka kemarin kami sempat ngobrol seandainya kemudian nanti masing-masing kelompok, jadi pada saat pendaftaran KKN teman-teman itu nanti teman-teman sudah menyerahkan eh, upload sekalian KTP-nya, nah termasuk nomor rekening. Isunya dua, apakah rekening itu nanti disamakan semua pakai bank X yang kemudian nanti kami LP2M akan menego mahasiswa buat rekening di bank jenengan, tapi untuk uang KKN jangan dipotong untuk biaya transfer misalnya. Nah, itu subjek untuk yang kami diskusikan kemarin, sudah kami coba diskusikan dan banknya sudah setuju ya. Tapi tentu saja ini juga masih masa trial. Kami kemarin uji coba di angkatan yang 119 teman-teman. Memudahkan atau justru malah menyulitkan, itu kami juga uji coba karena mumpung kemarin yang ikut KKN cuma sedikit gitu ya. Kemudian LPPM juga ya, nah ini bantuan transportasi diberikan kepada mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta KKN. Kadang-kadang, mohon maaf, kemarin mahasiswa yang KKN konversi itu belum daftar. Wah, udah ngejar-ngejar uang transportnya ya. Kemudian telah mengikuti pembekalan dan memenuhi kelengkapan administrasi, misalnya rekening, KTP dan seterusnya. Kenapa sih Pak perlu KTP barang ya? Karena itu persyaratan keuangan, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya itu permintaan daripada keuangan ya. Ini kan pakai anggaran negara ya, jadi semuanya ada aturannya gitu. Kemudian LPPM memberikan asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta KKN selama periode pelaksanaan KKN berlangsung. Jadi sudah kami sampaikan. Selain itu teman-teman ya, teman-teman dalam konteks fasilitas juga mendapatkan apa namanya, bantuan perlengkapan KKN, apa ya, peralatan atau apalah ya untuk KKN. Kalau tahun lalu dapat tas misalnya ya, tahun ini nggak tahu nanti Pak Kapus PPM mungkin bisa menambahkan. Seingat saya dalam diskusi kemarin mungkin dapat topi ya, topi rimba itu. Jadi pada saat teman-teman pas di lokasi atau pada saat teman-teman pelepasan itu bagus gitu ya untuk foto atau untuk apalah ya. Nah, itu ada topi rimbanya, sama mungkin Anda tadi teman-teman apakah mau tas kayak kemarin, periode kemarin, atau apa namanya, rompi ya, rompi kemarin sempat kami diskusikan. Gimana kalau rompi? KKN yang 119 kemarin bahkan dapat topi, rompi, iya, bukan, iya topi tas ya, topi tas sama kaos. Tapi kaosnya ini karena memang anggarannya kan terbatas teman-teman ya. Jadi saya sampaikan ada anggaran yang kami coba optimalisasi gitu. Ya akhirnya kaosnya nggak terlalu bagus sih. Kaosnya ini kayak kaos kampanye gitu lah. Nah, kaos kan kami diskusikan bersama pimpinan LWM, daripada kayak gini mending rompi tapi gak pantas gitu kalau dipakai oleh anak-anak gitu kan. Kalau rompi itu kan mungkin dipakai untuk beberapa size kan masih bisa ya. Meskipun nanti mungkin PPM ya, Pusat Pengabdian Masyarakat, akan menyebarkan ini juga ya, list ya, rompinya, ukurannya misalnya nanti. Tapi mudah-mudahan
nggak salah karena ini isu juga kalau nanti mesennya L ternyata dapatnya XL, nah ini dan seterusnya itu juga jadi satu kendala sendiri ya teman-teman ya. Tapi coba nanti kita pasti finalisasi ya. Dan sponsorship nah, teman-teman juga harus mengajukan bukan bisa lagi. Jadi harus atau sangat dianjurkan untuk apa namanya mencari sponsor. Tapi itu juga sponsornya yang tidak bertentangan nilai-nilai keislaman, etika keakademik dan visi Unisoni Kalijaga, tidak mengandung unsur promosi berlebihan, politik praktis atau aktivitas yang dilarang. Kemudian tidak mengikat mahasiswa dan atau Unisoni Kalijaga dalam kewajiban di luar program KKN. Misalnya KKN terus Anda disuruh jualan apa misalnya rokok ya nggak boleh ya. Kasihan malah nanti malah bakulan nanti kan. Nah, itu teman-teman semuanya monitoring KKN ini sudah ada aplikasi KKN dan seterusnya ya. Nah, untuk laporan teman-teman, nggih, untuk laporan KKN ya. Laporan KKN nanti ada laporan SDGs ya teman-teman ya sebagai informasi saja. Laporan SDGs itu singkat. Laporannya itu cukup foto. Jadi kegiatan-kegiatan teman-teman. Jadi saya sampaikan ini. Di KKN ini, teman-teman, nanti ada membuat laporan SDGs ini foto. Kegiatan apa sih? Misalnya pelatihan UMKM. Ini nanti berkaitan dengan SDGs berapa? SDGs pengentasan kemiskinan misalnya. Terus nanti buatkan narasi kayak berita sekitar 700 kata lah. Nanti di-upload ya di Drive atau di mana nanti kami siapkan perangkatnya. Tujuannya apa sih Pak ini? Ya memang satu, kita biasanya dalam setiap KKN kita selalu diminta oleh Bapeda. Apa kontribusi KKN UIN terhadap daerah? Terhadap SDGs itu kita pasti diminta. Yang kedua teman-teman, UIN Sunan Kalijaga juga apa namanya dituntut ya untuk melaporkan ya kontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals. Dan yang terakhir, ini juga penting teman-teman. Kami menganggap penting karena kebetulan LPPM itu adalah unit di UIN yang dipasrai oleh UIN untuk mengurus reputasi UIN, pemeringkatan UIN. Jadi kalau kemarin UIN peringkat satu Webometrik, peringkat satu EduRank, peringkat satu Sinta, itu salah satu pusat yang ada di LP2M. Nah, coba kami integrasikan. Nah, termasuk ada nanti peringkat QS yang memang very famous di dunia ya. Kemudian Time Higher Education termasuk Time Higher Education Impact. Nah, itu juga apa namanya nanti dari KKN teman-teman bisa kita pakai untuk mendukung itu laporan itu ya sehingga apa namanya reputasi UIN menjadi semakin baik ya. Saya kira itu. Terima kasih. KKN luar negeri ini ada yang menyinggung sedikit, nggih. Jadi PPT-nya sudah siap juga yang KKN luar negeri. Sebentar saya buka KKN luar negeri. Oke ya. Maaf ya, agak panjang ya teman-teman ya. Mudah-mudahan agak memang agak detail ya saya sampaikannya. Nah, ini KKN luar negeri teman-teman. KKN luar negeri pada prinsipnya sama. Nanti pendaftarannya juga ada. Kami juga akan segera umumkan. Diatur dengan keputusan Rektor nomor 173.1 tahun 2025. Nah, ini ya. Kemudian ya latar belakangnya itulah ya kira-kira lah ya. KKN luar negeri, KKN reguler internasional teman-teman, itu berlangsung 27 hari sampai dengan 45 hari. Kok beda Pak? Iya beda. Kenapa? Karena kami juga harus bersiasat teman-teman. Di luar negeri itu sometimes untuk mendapatkan visa itu susah. Misalnya kayak nanti KKN di Malaysia dan Thailand yang tidak perlu visa, kan cukup yang penting kurang dari 1 bulan. Karena kalau nanti sudah lebih dari satu bulan, teman-teman harus ngurus visa. Dan visanya itu lumayan, habisnya itu sekitar kalau ke Malaysia itu kayaknya kalau visa yang multiple entry visa itu bisa sekitar habisnya 5 juta. Nah, bagaimana menyiasatnya ya sudah KKN-nya itu kurang dari 30 hari. Nah, maka di juknis kita atur 27 sampai dengan 45 hari. Kecuali mungkin enggak apa aku bayar visa apa-apa satu kelompok ini enggak apa-apa. Ya udah gitu nanti berarti bisa sampai 45 hari. Tujuan pelaksanaan sama, alur juga sama, pelaksanaan juga sama, syaratnya juga sama, penentuan kelompok juga nanti tinggal daftar, nanti kelompok akan diatur oleh LP2M. Lokasi teman-teman, lokasi KKN reguler ini ada di Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan Thailand. Kompetitif Pak? Iya, ini kompetisi teman-teman ya, Malaysia, Korea, Jepang, Thailand. Sebenarnya kami pengen ke Saudi juga, sudah dapat tempat juga, sudah koordinasi dengan pihak Saudi juga atas kedubes dengan Sekolah Indonesia Mekah dan seterusnya. Tetapi the problem adalah situasi global yang belum menentu. Kecuali tiba-tiba nanti Trump dengan siapa namanya dengan Iran terus damai depan ya bisa kita tambahkan ya Saudi Arabia ya. Tetapi sementara ini dulu, ya.
Nanti daripada KKN terus nggak bisa pulang gitu kan. Nah, ini lokasi yang di luar negeri. Fasilitasnya apa, Pak? Nah, teman-teman, untuk KKN yang di luar negeri, teman-teman, ini sama dengan KKN yang luar Jawa, nih. Saya sampaikan, saya lupa. KKN yang bantuan transport 300.000 tadi itu untuk KKN yang luar, yang dalam DIY dan luar DIY tapi yang masih dalam Jawa, nih. Nah, untuk KKN yang luar Jawa itu ada subsidi tiket, ya. Karena ya kalau keluar Jawa kan harus pakai tiket, nggak bisa naik motor kan, atau nggak bisa pakai apa travel bis kan nggak bisa ya, harus pakai pesawat. Nah, maka kami coba apa namanya alokasikan sedikit anggaran untuk membantu transport ya, transport untuk tiket, termasuk yang ke luar negeri. Yang ke luar negeri, angkanya berapa? Nah, nanti mungkin Bu Sekretaris bisa menambahkan ya. Mungkin Bu Sekretaris ada. Saya lupa anggaran di anggaran berapa ya? 4 juta atau berapa gitu yang luar Jawa ya. Yang luar Jawa PP ya. PP. Jadi kalau ke Aceh ya teman-teman harus nyari sendiri karena mesti nggak cukup itu kalau cuma 4 juta ya. Ke Maluku ya mungkin masih kurang juga, kurang 1 juta gitu kayaknya sih. Mungkin kami kemarin kalkulasi sih kalau ke PP ya mungkin taruhlah satu perjalanan 2,5 juta gitulah ya. Nah, itu nanti ada bantuan. Selebihnya ya teman-teman bisa membuat proposal untuk mencari sponsorship lah ya. Tapi tentu saja sponsor itu tergantung kepada proker yang jenengan susun gitu teman-teman. Makanya KKN ini kami ingin segera buka. Tujuannya apa? Teman-teman masih punya space waktu untuk menyusun proker dan menyusun proposal dan mencari sponsor gitu. Akhir minggu depan makanya sudah kami buka dan sudah kami buat kelompoknya. Mungkin dalam hitungan setelah pendaftaran tutup nanti kita segera susun kelompoknya ya dan seterusnya. Itu teman-teman untuk yang luar negeri ya, yang untuk luar negeri. Ya, saya kira itu. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya selaku Ketua LPP2M. Saya siang ini mewakili Pak Torik ya selaku Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat ya. Jadi beliau mewakilkan kepada saya. Nah, kemudian apa namanya? Mohon maaf juga agak panjang karena memang ini modelnya agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya jelaskan agak panjang dikit ya, mohon maaf. Ya, saya kira itu matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Sekri ada yang ditambahkan tadi apa bantuan transport tadi betul kah? Saya kurang yang dalam negeri yang berapa? Monggo. Ya, oke. Terima kasih Pak Ketua. Selamat datang semuanya mahasiswa yang sepertinya sudah sangat bersemangat sekali untuk KKN. Bismillah. Mohon doanya, mumpung di bulan Ramadan ini, KKN kita akan jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya ya. Saya sedikit menambahkan untuk masalah anggaran, ya seperti yang sudah Ketua LPPM sampaikan bahwa untuk tahun ini kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk membereskan dana transport anak-anak KKN, khususnya yang di DIY, nominal transportnya 300.000, tapi mohon dengan sangat kerjasama semuanya. Pencairan dana ini memerlukan banyak sekali data-data yang dibutuhkan LPPM dalam proses pencairan, terutama kemarin banyak yang telat itu mengumpulkan data KTP, rekening, dan yang lainnya. Nah, itu akan sangat mengganggu dan menghambat proses pencairan karena kan dia satu rombongan itu harus berbareng-barengan. Terus yang kedua, khusus untuk yang di luar Jawa, dana subsidi dari LP2M itu berupa tiket pesawat. Tadi lokasi titik-titiknya sudah dijelaskan oleh Ketua LPPM. Ada yang di Bali, kemudian ada juga yang di Ambon kalau nggak salah. Dananya yang kita subsidikan hanya sebesar 4 juta PP keberangkatan dan pulang. Sehingga nanti jika dana transportnya mendapatkan pesawat mungkin yang lebih mahal, maka dana itu kekurangannya akan ditanggung oleh anak-anak KKN. Sedangkan jika dananya jauh lebih sedikit, maka akan digantikan sesuai dengan harga tiket yang digunakan. Seperti itu, sisanya dananya akan dikembalikan ke negara. Untuk yang luar negeri, skemanya akan disesuaikan pada negara-negara tujuan dan subsidi dari LPPM hanya berupa tiket pesawat PP kisar 10 juta untuk beberapa daerah yang kemungkinan agak jauh ya seperti Jepang dan Korea.
Selebihnya dana visa, pembuatan visa, kemudian dana apa eh, living cost selama di sana itu ditanggung secara mandiri oleh mahasiswa. Dan untuk tahun ini kita hanya akan memilih satu kelompok di setiap negara, begitu juga yang di luar Jawa itu hanya satu kelompok terlebih dahulu. Nah, teknis pendaftaran bagaimana nanti mungkin akan kita jawab sambil diskusi ya teman-teman. Saya rasa untuk pendanaan itu dulu Ketua yang bisa saya Ya, tambahkan. terima kasih Mbak Sekretaris. Ya, saya kira itu teman-teman. Monggo yang ada pertanyaan, coba saya langsung cek aja di kolom pertanyaan. Banyak banget pertanyaannya. Mohon maaf Pak, ini kapan mulainya? Oh iya tadi telat ya, mohon maaf ya. Kemudian nunggu apa ini LPPM? Nah, nunggu tadi Zoom-nya di-upgrade teman-teman. Kemudian YouTube-nya sudah bisa. Oke, filenya nanti kami kirim teman-teman ya. File tadi pedoman sama file Juknis ya. Kemudian, ini pertanyaan KKN konversi teman-teman. KKN konversi itu tetap ada, tetapi teman-teman syaratnya itu lebih sulit. Saya sampaikan. Kok sulit Pak? Jadi kalau dulu KKN konversi itu bisa dilaksanakan anak-anak semester 4, semester 5 itu udah bisa KKN konversi. Nah, tahun mulai 2025 melalui surat SK Rektor di buku pedoman akademik yang disusun oleh para dekan dan para pimpinan itu KKN syarat KKN konversi itu minimal 120 SKS. Jadi tetap ada, tapi harus sudah menempuh SKS 120. Nah, lulus. Nah, ini kan nggak menarik jadinya. Jadi makanya tidak saya presentasikan di apa namanya di siang ini ya. Kita concern ke yang reguler. Karena apa namanya fokusnya kita kan reguler yang sama luar negeri sama yang luar Jawa dan seterusnya tadi itu ya. Jadi konversi masih ada teman-teman tapi syaratnya beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Syaratnya sudah menempuh 120 SKS ya. Kemudian untuk pelaksanaan pembekalan KKN kapan ya Pak? Oh, ini nunggu pra KKN dulu, pra KKN. Jadi gini, pra KKN jenengan ngisi pra KKN dan seterusnya. Mungkin ya Pak Kapus PPMG, Pak Torik. Jadi Pak Torik, ya kami biar LPPM siapkan juga pedomannya ya. Jadi teman-teman biar tidak salah kan. Jadi misalnya buka ini terus kemudian nanti milih menu apa saja di situ. Jadi teman-teman sudah punya gambaran. Ya, Siap, siap. PTBD sudah menyiapkan kan Pak Torik Sudah, kemarin sama kan? Sudah sudah, koordinasi sudah, kemarin kan? sudah, sudah koordinasi. Iya. Jadi seperti itu dan bisa dibuka minggu depan bisa ya. Insya Allah bisa. Oke ya, teman-teman gitu ya. Nah, jadi itu untuk apa namanya? Nah, setelah pra-KKN nanti akan sudah ada kelompok final. Nah, kelompok final plus DPL-nya ya, kelompok final plus DPL. Nah, setelah itu pembekalan ya. Nanti kami akan sampaikan pembekalannya itu dengan DPL-nya masing-masing, termasuk nanti ada mungkin pembekalan versi Zoom dengan narasumber ya yang expert gitu nggih. Nah, nanti terus ada pembekalan pendampingan dari DPL-nya masing-masing untuk mapping aset, problem dan seterusnya yang ada di lokasi teman-teman termasuk juga nanti range-nya kapan Pak kira-kira? Pembekalan itu kira-kira itu sekitar bulan taruhlah Maret kelompok-kelompokan selesai. Berarti sekitar bulan eh, April Mei April, ya. Sekitar April. April Mei. Sekitar Ya. April Mei. Apakah di kelas, Pak? Tidak harus. Bisa melalui platform Zoom, Jmeet. Yang penting outputnya itu teman-teman tahu desain KKN ini seperti apa. Ada proker barang, ada output berupa program kerja nantinya. Yang ketika Anda turun ke lokasi itu sudah siap gitu ya. Jadi tidak jenengan tidak kelabakan nanti begitu mau turun baru bingung membuat proker opo gitu kan nanti
kelamaan ya jadinya. Kemudian mengingat sebentar lagi Lebaran, kasihan mahasiswa luar Jawa kalau harus mendadak mendapatkan info. Iya, tenang saja teman-teman. Ya April lah ya. Berarti kan setelah Lebaran kan ya Pak ya? Ya. April kan setelah Lebaran kan? Nah setelah Lebaran, ya, Anda udah balik ke Ya. sini. Toh nanti pembekalannya teman-teman tidak semuanya full offline teman-teman. Itu ada beberapa kali pertemuan. Kemarin saya kalkulasi itu sekitar 10 kali pertemuan, 5 kali pertemuan versi online, ya Zoom dengan para narasumber ahli tentu saja dari berbagai kementerian mungkin. Nah, yang 5 kalinya itu bimbingan dengan DPL-nya masing-masing via Zoom. Jadi concernnya sebenarnya outputnya berupa proker teman-teman. Kami ingin memastikan teman-teman ketika ke lokasi sudah siap. Termasuk juga penting itu nanti tahun lalu lah ya apa KKN itu ada yel-yelnya gitu. Waktu di Rembang itu mahasiswa kita disuruh, "Oh, coba mana yel-yelnya UIN Sunan Kalijaga?" Pada diem saja. Sementara yang kampus kecil aja bisa. Aduh, saya juga agak malu gitu kan. Nah, itu ya. Jadi kita coba prepare ya. Itu ya. Kemudian izin bertanya Ibu terkait teman-teman sudah mengikuti KKN konversi itu bagaimana terkait kelanjutannya? Apakah kami tetap mendaftar seperti yang lain atau bahkan kami harus mengulang terkait KKN konversi? KKN konversi yang bagi sudah melaksanakan tidak perlu mengulang ya. Nanti tinggal diselesaikan secara adat di kami ya, bukan secara adat nanti diselesaikan administrasinya ya. Misalnya pendaftarannya kapan dan seterusnya nanti ikut ya seperti yang yang tahun-tahun lalu ya nanti teman-teman apa namanya diselesaikan ya saya nggak tahu juga data teman-teman KKN konversi itu masih ada berapa yang belum masuk di sistem ya nah itu kami tidak kami tidak punya datanya ya karena memang KKN ya mohon maaf memang KKN konversi ini ya harus kami sampaikan eh, salah satu faktor terjadinya data kami yang agak kacau karena kemarin KKN konversi tadi itu melaksanakan KKN konversi tapi belum laporan secara resmi sehingga datanya begitu dibuka KKN kan mereka ikut daftar KKN nyampur datanya sementara kami nggak tahu itu KKN rekonversi akhirnya dibuatlah kelompok, ikut masuk kelompok, baru konfirmasi. Wah, itu aku udah ikut KKN konversi, Pak. Nah, akhirnya kan harus ditarik lagi. Nah, ini ganti, keluar, masuk. Ini, Masya Allah ya. Tahun lalu Pak Kapus PPM itu lembur 7 hari 7 malam itu untuk membereskan data itu pun juga namanya sudah kadung luka kan. Maksudnya sudah kadung apa namanya keluar masuk ini kan susah juga. Oh, aku udah ke sini, kenapa dipindah ke sini? Nah, itu jadi persoalan sendiri ya. Maka kami coba tata di hulunya. Jadi di pendaftarannya itu kami sudah klasifikasikan. Anda KKN jenis apa? Harus clear dulu gitu ya. Jadi ketika kami narik data itu nggak akan ada data yang kecampur. Ya, itu untuk KKN konversi. Permisi untuk PPT apakah akan dikirimkan? G, nanti kami kirimkan termasuk SK rektornya G. Kemudian izin bertanya berapa orang per kelompok? Per kelompok minimal 8 maksimal 12 teman-teman ya. Sesuai dengan aturan yang lalu-lalu nih ya. Jadi minimal 8 orang maksimal 12 nih. Minimal 8 maksimal 12. Pak, KKN reguler luar Jawa dan luar negeri apakah sudah membuat kelompok dari sebelumnya? Luar Jawa ya harus membuat kelompok dulu. Nanti terkait dengan siapa yang akan lolos head to head program ya. Ya terkait anu nanti head to head program. Yang luar negeri juga luar negeri ini untuk kelompok sebentar kami cek di Juknis ya. Nanti nih saya salah kan daripada eh oh ya. Jadi untuk penentuan lokasi kelompok dan DPL teman-teman yang luar negeri nggih, lokasi KKN ditetapkan oleh LPPM. Nah, ini nanti kami sudah menetapkan ya 4 lokasi kan 4 negara. Kemudian mahasiswa dapat memilih negara lokasi KKN yang ditetapkan. Jadi nanti teman-teman nggak perlu membuat kelompok sendiri nggih yang untuk luar negeri. Ya. Mahasiswa dapat memilih DPL yang telah masuk dalam daftar DPL KKN. Nah, ini. Ya, nanti tentu saja ada seleksinya teman-teman. Nanti ditunggu informasinya yang luar negeri ya. Seleksinya tentu saja sama dengan luar Jawa tadi. Proker, kemudian kesiapan apa namanya kesiapan keuangan ya izin orang tua ya sama lah kami waktu dulu di prodi ekonomi syariah di FEBI ketika masa kami kan kita kirim ke Cina kita kirim ke Malaysia dan seterusnya
Ya, memang kami agak strict dalam konteks kesiapan keuangan ya, karena kan ada beberapa biaya yang pasti mahasiswa harus menanggung sendiri. Kenapa sih Pak nggak ditanggung semua ya? Kalau ada uangnya saya pengen nanggung semua, ya cuma kan nggak mungkin kan, nggak ada uangnya, makanya kan keterbatasan. Syukur-syukur, alhamdulillah ya, teman-teman saya sampaikan loh ya. Alhamdulillah itu apa namanya untuk KKN dan seterusnya itu kami usulkan kepada Pak Rektor agar dinaikkan uang transport. Kami minta dibuka KKN luar negeri, kami minta dibuka KKN luar Jawa dan seterusnya itu Pak Rektor mengasisi karena itu kan ada konsekuensi anggarannya ya. Artinya dalam konteks ini ya sebenarnya dukungan daripada pimpinan ya sangat baik ya untuk teman-teman semua ya dalam konteks KKN ya. Karena memang kami fokus bagaimana meningkatkan layanan ya, layanan LP2M ya, layanan LP2M. Jadi harapannya teman-teman juga melayani dengan sebaik-baiknya di pelaksanaan KKN ini. Oke ya, Pak, kalau KKN konversi kemarin konversinya bagaimana Pak sistemnya? Sama dengan yang dulu-dulu yang untuk KKN konversi ya. Mm-mm. Kami belum merubah KKN konversi ya. Kemudian izin bertanya Pak untuk pelaksanaan KKN angkatan 120 ini kapan? Ya pelaksanaannya sekitar Juni ya, Juli, ya, Juli Agustus ya Pak Torik ya. Ya, Juli Agustus teman-teman. Nanti ditunggu tanggal fixnya kapan. Tapi nanti diatur jadwalnya. Tapi kira-kira range-nya itu. Yang penting itu pra KKN, pembekalan KKN dulu. Kemudian untuk subsidi tiket luar Jawa 4 juta untuk per orang atau 4 juta untuk satu kelompok per orang lah, masa 4 per kelompok ya. Makanya, wow enak no Pak, ya makanya kompetitif ya kan. Karena subsidinya gede, subsidinya nggak adil Pak. Yang Jalan Jawa cuma dapat 300.000, kenapa luar Jawa 400.000? Ya adil itu kan tergantung tujuan ya. Iya toh, jadi nggak mesti harus sama kan. Kalau yang luar Jawa kita kasih subsidi 300.000 malah kasihan kan, gitu. Ya tentu saja yang harus dikeluarkan kelompok luar Jawa itu banyak lagi nantinya kan. Misalnya transport lokal, dia dari kabupaten, apa dari bandara ke misalnya di Maluku ya, nanti dari Jogja turun ke atau lewatnya Surabaya, Surabaya terus ke Ambon itu tiketnya paling sekitar 2 jutaan lah ya. Terus nanti naik kapal. Oh, naik kapal itu bisa bisa naik kapal, bisa naik pesawat perintis kecil itu atau bisa melalui apa namanya? Bisa melalui darat. Kalau darat 14 jam. Kalau pakai pesawat cepat cuma 40 menit tapi ya 500.000 per orang. Atau mau pengalaman baru naik kapal Pak, ya ora apa-apa naik kapal kan bayar sendiri. Nah kayak gitu. Tapi pengalamannya banyak gitu kan. Gitu ya. Nah itu. Kemudian info tanggal pastinya. Waduh tanggal pastinya ditunggu tanggal pastinya. Tanggal pastinya belum. Ya itu range-nya bulannya ya. Jadi pendapat pra KKN kita buka minggu depan. Nanti ditunggu aja. Kita dalam pada saat mulai pra KKN nanti kami akan infokan kapan fixnya ya. Kayak kan kapan tanggal-tanggal ya ditunggu di misi ada timeline fixnya enggak Pak biar tahu tanggalnya terus untuk informasinya biasanya disampaikan di mana ya IG lihatnya di IG-nya LP2M website-nya LPM jadi setiap apa hal penting kirim mana nanti kan akan tadi udah saya Pak Fahim tadi ngomong apa ya? Keluar ya.
Baterainya habis. Kepental kayaknya. Baterainya habis nih. Tuh tadi Mau aku KKN Mandiri. Sebentar, KKN Mandiri. Reguler, reguler maksudnya seperti apa? Waduh, halo? Ya, sorry teman-teman, saya terpental karena internetnya UIN down gitu ya. Saya pakai kuota sendiri. Oke, berikutnya mana ya? Ada yang lagi, banyak banget pertanyaannya. Pak, izin bertanya lokasi KKN di Wonosobo nggak ada? Ada. Pak Torik ada atau Pak ada? Pak Torik, jadinya Wonosobo, halo, Pak Kapus PPN. Lagi diusahakan, Pak. Kita lihat Ya, lagi, kita cek lagi Wonosobo. usahakan ya Mbak. Ya Mbak, di Tenggo ya Mbak. Nah, Ya, terus diadakan. tergantung Bu Rika nanti, Bu Sekretaris. Ya, ya tadi saya sampaikan ya teman-teman, pembukaan lokasi itu nanti kaitannya dengan anggaran. Jadi kamu harus hitung juga secara anggaran, ya. Tapi pada prinsipnya sih, ya dibuka juga nggak apa-apa, nanti cari-carikan gitu Pak. Kemudian mau tanya Pak, ada ketentuan atau aturan untuk pembentukan kelompok untuk luar Jawa tidak ya? Nggak ada, tadi sudah saya sampaikan, dari 2 fakultas atau 3 prodi. Negeri per kelompok sama 8 sampai 12 orang kayak yang ada dalam negeri. Ya, ya. Pak, apakah kalau luar negeri tempat keberangkatan PPM mana gitu kan ya. Ya, tapi gini deh, teman-teman, sorry saya ralat. Ya, meskipun tempat dalam artian tidak ditentukan itu begini maksud saya, tetap nanti keberangkatannya dikoordinir gitu ya, tidak berangkat sendiri-sendiri terus pating selundut nanti wah kecer nanti. Jadi nanti tetap dikoordinir oleh LPM ya. Pak, kalau KKN luar negeri atau luar Pulau Jawa, kelompoknya milih sendiri atau ditentuin sama kampus, Pak? Tadi udah saya sampaikan. Maaf untuk KKN mandiri bagaimana? Nggak ada KKN mandiri. KKN mandiri itu KKN konversi. Nah, KKN konversi itu boleh kecuali tadi syaratnya 120 SKS, teman-teman. Dan kita tidak bicara itu karena kita sedang tidak membuka KKN konversi untuk periode ini. Ya, kita di KKN semester pendek itu untuk KKN yang reguler. Besok ini semester pendek. Kalau bahas KKN konversi nanti semester bulan September nanti ya kami sosialisasikan KKN yang konversi, oke? Kemudian izin bertanya Pak, berarti untuk KKN reguler tidak dibatasi jumlah pesertanya. Maksudnya pesertanya gimana ini? Peserta per kelompok kan tadi maksimal 12 gitu. Kalau peserta jumlah yang ikut KKN reguler ya enggak, boleh aja berapa aja kan nanti memang hak Anda kan. Soalnya tadi segala info dikirim IG kata beliau. Apa ini maksudnya? Pak, ada KKN tadi udah saya jawab. Untuk lokasi bisa langsung milih lokasi kota katanya Pak atau ada peraturan tersendiri. Iya, nanti teman-teman bisa milih lokasi pada saat pra KKN ya, yang di luar DIY nanti ada pilihan lokasinya, tinggal klik aja pilih yang mana Rembang, Wonosobo, Magelang misalnya ya, udah ada pilihannya. Pak, Ngawi dan Magetan ada nggak ada. Solo nggak ada, Karanganyar adanya. Berarti yang sedang mengambil mata kuliah teori semester ini nggak bisa daftar KKN? Bisa. Yang tidak bisa itu nanti pada saat semester pendek ngambil mata kuliah gitu ya. Jadi kalau pra KKN itu teman-teman tetap bisa ya. Maksudnya pada saat KKN teman-teman nggak boleh sambil kuliah gitu loh. Ya, misalnya ngambil mata kuliah semester pendek misalnya itu nggak boleh. Kemudian Pak kalau ada KKN di Karimun Jawa nggak ada ya. Pak izin bertanya lokasi Semarang, Kudus dan sekitarnya ada nggak? Nggak ada, adanya Rembang. Nggak tahu kalau nanti ada usulan lain ya, tapi ini sementara nggak ada sampai hari ini ya. Oke, untuk pendaftaran KKN sekalian milih lokasi, ya. Lokasi luar Jawa apakah ada ditentukan provinsi berapa slot? Tadi sudah saya jawab, Lombok nggak ada Pak, nggak ada, adanya NTT. Oke, gitu ya. Apakah harus bisa berbahasa asing? Apakah KKN luar negeri apakah harus berbahasa asing? Ya Pak. Gini, ya idealnya sih, ya nanti masuk kamu di Jepang terus pakai bahasa Jawa kan, yo kasihan kan. Ya tetap bisa lah harusnya. Mas Yokwin ya bisa semua lah pastinya lah ya. Nah cuma gini saya sampaikan nanti KKN-nya di luar negeri itu misalnya di Jepang ya. Itu nanti juga di komunitas-komunitas Indonesia teman-teman ya. Dengan orang-orang sana dan seterusnya itu nggih. Jadi di komunitas-komunitas Indonesia. Eh
misalnya kayak tempat dan seterusnya di Jepang, di Korea dan seterusnya itu free ya teman-teman ya. Jadi jenengan tinggal ngurus apa namanya living cost gitu ya, masak gitu kan. Mungkin ada pertanyaan. Kemarin saya pas pada sebentar saya buka kerpekannya ya waktu kita Zoom meeting dengan pihak Jepang ya. Mana ya? Hmm, 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 hmm. Oh, enggak Pak, saya cuma 1 juta. Ayo, memang di Jepang kan beda lah ya. Ya, jadi kira-kira kosnya itu yang di luar negeri lah ya. Ya, untuk living cost per bulan selama KKN ya mungkin siapkan 3 juta sampai 4 juta gitu kayaknya sudah cukup masak sendiri tapi loh nggih. Ya, masak sendiri itu sudah kami diskusikan dengan pihak Jepang, Korea, Malaysia dan Thailand ya. Mungkin Thailand dan Malaysia lebih murah lah ya. Agak di bawahnya lah kalau Malaysia dan Thailand. Kalau Malaysia jenengan masak sendiri ya murah lah karena bahan baku di Malaysia itu murah teman-teman ya. Ikan, tempe, tahu itu murah. 10 ringgit itu bisa sudah lumayan lah ya buat makan ya insya Allah ya. Pak Koyum, Kemudian ya Pak, ada yang tanya, yang luar negeri ini biayanya itu apakah per orang atau tidak? Jadi luar negeri ini kita punya kuota terbatas ya. Misalnya di Korea itu hanya berapa orang Mbak? di Korea itu dia hanya empat ya, 4 orang, Nah tiga ini Mbak, sampai empat orang, 3 sampai tiga empat sampai empat. orang. Jadi ya itu yang dapat subsidi dari kita. Jadi jika nanti jumlahnya banyak, maka itulah yang akan disubsidi kelompok. Misalnya kan asumsinya bayangannya itu satu kelompok kan 10 orang, 8 sampai 12 orang. Jadi nanti kalau misalnya ada satu kelompok sebanyak itu, ya kemungkinan harga apa subsidi 3 orang itu akan dibagi bersepuluh atau 12 Berapa orang subsidinya itu. Mbak luar negeri? Subsidi yang Disampaikan Korea aja itu biar per tahu kelompoknya tiketnya kan. paling ya. Korea itu subsidinya 30 juta per kelompok, kemudian Jepang 30 juta per kelompok, kemudian Malaysia 20 juta per kelompok, Thailand 20 juta per kelompok. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Jepang Korsel 30 juta per kelompok. Malaysia, Thailand 20 juta per kelompok. Dikelola saja ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sekretaris ya. Mm-mm. Gitu nggih, teman-teman. Pak, apakah ada KKN Nusantara? Ada infonya di mana Pak Torik? KKN Nusantara Madura kah? Iya, informasinya KKN Nusantara di Madura teman-teman. Informasi ya. Informasinya ya. KKN Nusantara itu tergantung programnya dari Kemenak. Oh, Sementara sepertinya tahun ini ditempatkan di Madura di Bangkalan. tapi ada Cuman ada kita nggak? Sudah ada info kah dari Kemenak Pusat? sudah dari Kemenak sudah ada info rencananya yang pingin dipakai itu adalah Madura, Bangkalan. Oke, oke. Gitu ya teman-teman ya, yang untuk luar yang Madura, yang KKN Nusantara. Kalau KKN luar Jawa sekelompok, apakah bisa anggotanya ada yang prodi yang sama? Ya boleh kok, kan dan 3 prodi. Kan kalau 12 orang atau 10 orang, ya kan bisa, gitu. 2 prodi. Mesti ada yang dari prodi yang sama karena aturannya minimal ya teman-teman ya. Minimal 3 prodi, gitu. Dan 2 fakultas, nggak boleh 3 prodi dari satu fakultas yang sama, ya. Tapi dari 2 fakultas. Oke, itu. Pak, nanti milih lokasinya itu ada kuotanya tidak, Pak? Ya, kalau ada kuotanya berarti seperti war. Ya, untuk yang luar luar DIY nggih, teman-teman ya. Itu masih war. Yo. Heeh. Maksudnya masih ya nanti ya memang rebutan sih karena tapi kita nggak tahu juga apakah banyak yang ikut nggak atau yang banyak milih luar dalam DIY yo nanti kita cek ya. Tapi Kemudian kemungkinan
kemungkinan luar Jawa dan luar DIY itu akan ada seleksi kan Gus ya? Ya, 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 yang luar Jawa, luar DI ada seleksi, kayak. Kemudian untuk yang timeline, ya tadi sudah kami sampaikan timeline, nanti kami akan informasikan berikutnya ya. Apa ini maksudnya agil ini? Pak, tolong buat timeline. Iya, nanti kami buat timeline, udah kami kasih tahu tadi. Betul, Pak, kalau kita gagal ikut, ya enggak masuk gagal KKN, ya enggak lah. Kami pokoknya prinsipnya memudahkan teman-teman mahasiswa ya. Kemudian karena lanu terus gagal gitu ya. Yang penting bukan karena apa namanya teman-teman nggak, misalnya teman-teman nggak daftar tiba-tiba mau ikut KKN lagi gimana, itu pun tahun lalu kami masih tetap mengakomodir, misalnya ya kalau emang dia sudah memenuhi syarat ya ya gimana lagi gitu ya, tapi informasi itu kami selalu share di IG teman-teman, jadi misalnya timelinenya tanggal berapa itu sudah ada semua, tahun lalu juga ada gitu, dan pasti ada. Nah, yang teman-teman harus cek ya, biasanya kami juga share di grup para WD1 teman-teman. Jadi para WD1 nanti akan diteruskan ke grup para kaprodi biasanya. Nah, mudah-mudahan kaprodinya langsung nge-share ke grup IG teman-teman PA. mahasiswa angkatan ini ya. Tuh di ya di grup biasanya di prodi kan ada grup-grup apa namanya? Grup prodi angkatan itu biasanya kan ada gitu kan. Ya, itu ya teman-teman ya. Tapi prinsip kami bila ada kendala apapun, nanti silakan datang ke LP2M ya. Ruang pelayanan mahasiswa itu bagus sekali, sudah saya renovasi itu kan. Kemudian Pak berarti ambil mata kuliah di semester pendek tidak bisa kalau sambil KKN nggih. Ya, kemudian KKN Nusantara apa kompetitif juga seperti luar Jawa dan luar negeri? Iya, meskipun kami juga belum memastikan karena KKN Nusantara sampai hari ini belum ada informasinya ya. Takutnya nanti kami atur terlalu detail ternyata nggak ada kan malah nggak enak gitu. Karena itu kakak bukan KKN kami, jadi kami nggak bisa kewenangan untuk mengatur. Ada minimal TOEFL-nya nggak Pak? Kalau mau memudahkan pengalaman saya waktu student exchange sih sebenarnya kalau ada TOEFL ya minimal petang atau seket. Kalau nggak ada ya kita adakan tes gitu. Kita tes sendirilah. Kan kadang-kadang sometimes kalau kita tes sendiri itu lebih akurat juga dibandingkan dengan skor TOEFL ya. Kalau tes sendiri kita bisa cek apa, you must present in English kan, suruh presentasi suruh ngomong malah lebih clear itu. Kita ajak ngobrol dalam bahasa Inggris itu kadang-kadang malah lebih akurat daripada TOEFL-nya 4 second tapi kok gak ngerti ora iso ngomong gitu kan. Nah, itu kadang-kadang begitu. Meskipun nggak selalu ya, tapi ada yang begitu. Seperti Pak Torik itu, Pak Kapus BPM itu TOEFL-nya 500, tapi coba diajak ngomong, wah bagus sekali kan. 600 kayaknya standarnya kan. Ya, Pak izin bertanya jika mendaftar yang kakek luar negeri tapi tidak lulus seleksi gimana ya Pak ya? Tadi aku dalam negeri. Ya, timeline. Kalau tidak, apakah LPM disalahkan? LPM sudah bisa disalahkan. Itu. Seleksinya berupa apa saja Pak? Lalu apakah kita lulus langsung terpental? Tadi sudah saya sampaikan ya. Sudah saya sampaikan, dengerin. Ya, iya, berdengerin. Iya, berarti angkatan 23 ini sudah bisa ikut KKN. Berarti angkatan pas ya, Pak Torik ya, angkatan 23 ini ya yang bisa KKN ya. Kan 23, 24, 24, 25, 25, 26. Iya sih, iya betul angkatan Ya, 23, teman-teman. ya, Iya kan ya. angkatan 23 kan ini kan? Hmm. Pak, kalau nggak lolos yang seleksi contoh luar negeri, luar Jawa dan luar DIY gimana Pak? Apakah jadi pindah ke KKN DIY? Iya, betul. Bapak itu tadi disebutkan kalau luar DIY ada seleksi. Nah, itu seleksinya berdasarkan apa Pak? Dan misal nggak memenuhi syarat akan dipindah kemana? Ya tadi sudah saya sampaikan, nanti kami pilihkan lokasi yang cocok, tapi kalau teman-teman mau, kalau nggak mau ya nanti kita rembuk gitu kan. Artinya kami nggak, ya sama dengan konteks pemilihan penentuan lokasi, kan kami juga survei kan. Kami juga pengen tahu keinginan mahasiswa itu seperti apa sebenarnya KKN-nya. Makanya di tahun cukup banyak. Kami perbanyak lokasi yang di luar DIY. Jadi luar DIY itu kuotanya itu kami hitung kemarin hampir 64 kelompok atau berapa kemarin. Jadi artinya 1.600 bisa sampai 1.700 itu teman-teman yang di luar DIY. Kenapa Pak kok banyak sekali? Ya tadi itu karena survei kan permintaan Anda gitu loh.
Jadi kami juga tidak mau otoriter juga. Teman-teman masa pengennya luar di IBA perbanyak ya kami perbanyak gitu kan. Tapi artinya basisnya itu jelas gitu ya. Basisnya itu keinginan teman-teman. Pak untuk luar